Dime tu verdad, baby, ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan matematika di Babilonia dan Mesir. Penulisan dimulai di Mesir. Sebagian besar tulisan paling awal berkaitan dengan akuntansi, terutama dari berbagai jenis barang-barang. Ada beberapa sistem pengukuran yang berbeda, tergantung pada barang yang diukur, tapi karena hanya ada sejumlah tanda yang sama berarti hal yang berbeda sehubung dengan sistem pengukuran yang berbeda. Dari awal tulisan Mesir ada dua gaya, yaitu tulisan hieroglif untuk prasasti monumental dan tulisan hieratik atau kursif yang dilakukan dengan kuas dan tinta di atas papirus. Penulisan Babilonia di atas lempengan tanah liat menghalangi penyusunan risalah yang panjang. Tidak ada apapun di antara catatan Babilonia sebanding dengan papirus Rin. Meskipun demikian, beberapa ratus tablet matematika telah dipulihkan. Banyak yang dalam kondisi pelestarian yang sangat baik. Sebagian besar dari ini, sekitar 2/3, adalah Babilonia lama, yang berarti bahwa mereka termasuk secara kasar hingga periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Babilonia jauh melampaui Mesir dalam matematika. Orang Babilonia dapat mengklaim prioritas dalam beberapa penemuan, terutama teorema Pythagoras. Biasanya dianggap berasal dari kemudian sekolah matematika. Notasi seksagesimal yang sangat baik diaktifkan mereka untuk menghitung dengan pecahan semudah dengan bilangan bulat dan mengarah ke aljabar yang sangat maju. Perkembangan matematika di Babilonia. Penduduk Babilonia atau yang sering disebut Babylon memiliki satu bahasa penulisan yang mereka gunakan untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dunia di sekeliling mereka. Sejarah mengatakan bahwa orang-orang Babylon merupakan orang yang pertama kali menulis dari kiri ke kanan dan banyak membuat dokumen-dokumen bertulis. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan tersebut diberi tulisan ketika tanah liat masih basah dan kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Bahkan beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topi-topi pecahan aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan regular, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagian kuadrat 2 yang akurat sampai 5 tempat Desimal. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Menggunakan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 atau 60 kali 6 derajat. Untuk satuan putaran lingkaran juga menggunakan detik dan menit. Di Babilonia, angka-angka yang dituliskan di jalur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih kasar, seperti di dalam sistem desimal. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada kesetaraan koma desimal, sehingga nilai tempat suatu simbol serikala harus dikira-kira berdasarkan konteksnya. Pada zaman ini juga belum ditemukan angka 0. Untuk suatu sistem
posisional tertentu diperlukan suatu konvensi tentang bilangan yang menunjukkan keunikan suatu bilangan. Misalnya, desimal 12345 berarti 1 kali 10 min 4 ditambah 2 dikali 10 min 3 ditambah 3 kali 10 min 2 ditambah 2 dikali 10 tambah 5. Dari tabel-tabel tanah liat atau sekitar 2/3-nya berasal dari masa Babilonia Lama yang diperkirakan berlangsung pada periode 1800 sampai 1600 Masehi. Dari sumber materi perlimpahan ini, sekarang diketahui bahwa kecuali dalam keberadaan aturan-aturan geometris tertentu, bangsa Babilonia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir. Dalam keberadaan aturan-aturan geometri tertentu, bangsa Indonesia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir. Dalam bidang matematika, meski matematika Babilonia juga memiliki akar-akar empiris kuat yang tampak jelas pada kebanyakan tabel yang telah berhasil diterjemahkan sejauh ini, tetapi matematika Babilonia tampaknya cenderung menggunakan ekspresi yang lebih teoritas, atau masyarakat Babilonia boleh mengklaim bahwa mereka telah mencapai temuan lebih awal, terutama mengenai teorema Pythagoras. Kunci kemajuan bangsa Babilonia tampaknya adalah kemudahan sistem bilangan mereka yang luar biasa. Notasi heksakesimal yang berhebat kemungkinan mereka untuk berhitung dengan pecahan-pecahan semudah mengerjakan bilangan-bilangan bulat, dan membawa mereka kepada aljabar yang sangat maju. Orang Babilonia menjadi penyusun tabel aritmatika yang tak kenal lelah. Beberapa di antaranya luar biasa dalam kompleksitas dan luasnya. Tabel memberikan kuadrat angka 1 sampai 50 dan juga pangkat 3, akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan ini. Semua tablet sekarang di Museum Berlin memberikan daftar tidak hanya n pangkat 2 dan n pangkat 3 untuk n 1, 2, sampai 10, 20, 30, 40, 50, tetapi juga jumlah n pangkat 2 tambah n pangkat 3 diduga bahwa ini digunakan dalam memecahkan persamaan kubik yang telah diredukasi menjadi bentuk x pangkat 3 tambah x pangkat 2 sama dengan a. Sekelompok besar tabel lainnya berhubungan dengan kebalikan angka. Format standar tabel seperti itu biasanya melibatkan dua kolom angka, seperti tabel 1, di mana hasil kali dari tiap pasang bilangan selalu 60. Dalam hal ini, tiap pasangan bilangan terdiri atas sebuah bilangan pada kolom bagian kiri dan kebalikannya heksagesimalnya pada sisi kanan. Tabel ini memiliki kekurangan di dalamnya. Bilangan yang hilang adalah 7, 11, 13, 14, dan beberapa lagi lainnya. Geometri zaman Babilonia. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan terluas 11 dari kuadrat kelilingnya. Dengan 3,14 volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Perkembangan matematika di Mesir. 1. Sistem bilangan Mesir. Orang Mesir mengembangkan dua sistem yang berbeda, satu untuk masing-masing dari dua tulisan mereka. Dalam sistem hieroglif, masing-masing dari beberapa kekuatan pertama dari 10 diwakili oleh A simbol yang berbeda, dimulai dengan goresan vertikal yang sudah dikenal untuk 1. Di sini yang pertama ada sistem bilangan hieroglif. Dalam apa yang disebut skrip atau hieretik atau suci, simbol-simbol itu ditulis dalam kursif atau berjalan bebas tangan, sehingga pada pandangan pertama bentuknya tidak terlalu mirip dengan hieroglif lama. Bisa jadi dikatakan sesuai dengan tulisan tangan kita karena hieroglif sesuai dengan cetakan kita. Seiring waktu berlalu, dalam menulis mulai digunakan secara umum. Bahkan hierarki terbukti terlalu lambat dan jenis singkatan yang dikenal sebagai skrip demotik muncul. Tulisan berjenjang adalah milik anak-anak bermain. Untuk tulisan hierarki bisa kita lihat pada gambar di video. Dibandingkan dengan demotik, yang paling buruk terdiri dari baris demi baris gelisah koma, masing-masing mewakili tanda yang sama sekali berbeda. Sistem hierarki yang digunakan untuk mempresentasikan angka seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Perhatikan di gambar nomor 2 bahwa tanda 1, 10, 100, dan 1000 pada dasarnya adalah singkatan dari piktograf yang digunakan sebelumnya. Dalam hieroglif, angka 37 muncul sebagai pada gambar 3. Tetapi dalam skrip hierarkis diganti dengan yang kurang rumit seperti pada gambar 4. Juru tulis Mesir tidak diragukan lagi menganggap ini dibenarkan oleh kecepatannya dan kekompakan. Ide Chief Haring adalah salah satu langkah yang menentukan dalam pengembangan penomoran, sebanding secara signifikan dengan adopsi bubble dari posisi prinsip.
Yang kedua, papirus Rahim. Kebanyakan ahli sejarah mencatat bahwa dimulainya penemuan kembali sejarah kuno bangsa Mesir adalah pada saat berlangsungnya invasi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Napoleon bersama pasukannya membawa serta satu komisi ilmu pengetahuan dan seni yang beranggotakan 167 orang ilmuwan terpilih, termasuk dua matematikawan, Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier, yang bertugas mengumpulkan berbagai informasi dengan meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Para ilmuwan anggota komisi menghasilkan karya monumental dengan judul The Description de l'Egypte, mendorong kekayaan pengetahuan dan kebudayaan Mesir kuno untuk memasuki suatu masyarakat yang telah terbiasa dengan kekunoan Yunani dan Romawi. Sebagian besar pengetahuan kita tentang urutan matematika Mesir kuno berasal dari dua papirus yang berukuran besar, masing-masingnya dinamai dengan pemilik itu sebelumnya, Papirus Rahim dan Papirus Golenisev. Papirus yang disebut belakangan disebut juga Papirus Moskov karena ia dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Papirus Rahim dibeli dari luar Luxor, Mesir pada tahun 1853 oleh seorang pengacara muda dari Skotlandia yang bernama Henry Rahim dan kemudian disumbangkan kepada Museum Inggris. Papirus Rahim ditulis dalam naskah hierati atau bentuk kursif hieroglif yang lebih sesuai untuk penggunaan pena dan tinta. Pada sekitar 1650 sebelum Masehi oleh seorang penulis bernama Ahmes yang meyakinkan kita bahwa papirus tersebut dibuat mirip karya dari dinasti ke-12 tahun 1849 sampai 1901 sebelum Masehi. Meski papirus Rahim bentuk aslinya merupakan gulungan dengan panjang 18 kaki dan tingginya 13 inci, ia tiba di Museum Inggris dalam dua bagian, di mana bagian tengahnya hilang. Papirus itu ternyata tipuan belaka karena ia dibuat dengan menempelkan potongan-potongan dari papirus lain pada selai gulungan model. Kandungan dalam papirus Rahim diawali dengan premis yang tegas. Isinya berkaitan dengan sebuah kajian yang cermat tentang segala hal, memahami semua hal yang ada, pengetahuan dari semua rahasia yang menghalangi. Secara umum, papirus Rahim adalah sebuah buku pegangan praktis latihan-latihan matematis, dan satu-satunya rahasia yang terkandung di sana adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Geometri zaman Mesir pada tahun 2450 sebelum Masehi, perhitungan unsur-unsur segitiga sudah dimulai oleh orang-orang Mesir zaman kuno. Pada masa itu juga ditemukan segitiga dengan sisi 3,4 dan 5 dalam perancangan piramida serpent. Orang-orang Mesir menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau serpent triangle dengan perbandingan sisi-sisinya 3/4/5 atau biasa disebut segitiga Pythagorean, dan pada piramida kupu disebut segitiga emas atau disebut the gold triangle. Penyelidikan yang baru menunjukkan bahwa orang Mesir kuno menggunakan perhitungan kali antara alas dan tinggi untuk mengetahui luas segitiga. Pada masa Mesir kuno, geometri hanya digunakan untuk memantau luas tanah penduduk sebagai acuan dalam pemungutan pajak. Pada saat ini, pengukuran hanya menggunakan tali yang direntangkan. Selain itu, untuk mengetahui luas dan volume dari berbagai bangunan datar dan bangunan ruang merupakan hasil dari trial and error. Mereka mendasarkan perhitungannya dari sebuah fakta tanpa harus membuktikan secara deduktif. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dalam sistem hieroglif, masing-masing dari beberapa kekuatan pertama dari 10 diwakili oleh A simbol yang berbeda, dimulai dengan goresan vertikal yang sudah dikenal untuk 1. Sedangkan matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 derajat atau 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran, juga penggunaan detik dan menit. Untuk bidang geometri pada zaman Mesir dimulai ketika perhitungan lahan warga yang terkena banjir Sungai Nil. Sedangkan geometri Babilonia digunakan sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi.